Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Yoakim dan Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Ana dan Yoakim adalah orang tua kandung Santa Perawan Maria, Bunda Yesus Putra Allah. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia, menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi kepada Allah dan sesamanya. Kedua orang kudus ini tinggal di Nazaret. Dari buku-buku umat Kristen abad kedua, diketahui bahwa pasangan ini amat mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Mereka cukup lama menantikan karunia itu, dan doa-doa mereka sungguh didengarkan Tuhan. Mereka pun dikaruniai seorang anak perempuan yang kemudian akan membawa sukacita besar bagi seluruh dunia. Bayi ini pun diberi nama Maria. Bagi Ana, Maria lebih merupakan buah rahmat Allah daripada buah kodrat manusia. Kelahiran Maria menyemarakan, bahkan menyucikan kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Sungguh Yoakim dan Ana menjadi pribadi yang sesuai dengan maksud pilihan Allah. Nama Yoakim sendiri berarti persiapan bagi Tuhan, sedangkan Ana berarti rahmat atau karunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 44 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 15. Dan sekarang kami hendak memuji orang-orang termasyur, para nenek moyang kita, menurut urut-urutannya. Tetapi yang berikut ini adalah orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram, jenazah mereka ditanamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Bangsa-bangsa bercerita tentang kebijaksanaannya, dan pujian mereka diwartakan jemaah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar.
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keindahan dalam kekristenan. Menjadi bagian dalam kekristenan sesungguhnya sangat membahagiakan. Dalam kekristenan ini, kita melihat dan mendengarkan kisah-kisah Allah. Kekristenan sesungguhnya adalah hadiah terbesar dari Allah bagi manusia. Di dalamnya tergambar dengan jelas sekali kerinduan dan harapan Allah. Di dalamnya terungkap dengan begitu jelas perkataan-perkataan Allah. Di dalam kekristenanlah sebenarnya kita dapat melihat apa yang sangat ingin dilihat oleh orang-orang yang berjuang mencari kebenaran. Dan di dalam kekristenan pula lah kita mendengar apa yang sebenarnya sangat ingin didengar oleh orang-orang yang katanya mencintai Allah. Saudara terkasih, di dunia ini kita terlahir dengan iman bawaan atau warisan dari keluarga. Untuk kita yang terlahir dalam keluarga Kristiani, patutlah berbangga dan berbahagia, sebab untuk kita Allah memperlihatkan dan memperdengarkan rahasia-rahasianya. Pengalaman kita bersama Yesus dalam gereja sesungguhnya adalah pengalaman bersama Allah. Kita tidak lagi meraba-raba atau menerka-nerka seperti apakah wajah Allah itu. Dalam kekristenan, Allah bukan hasil perkiraan manusia. Dalam kekristenan, kita melihat Allah dari muka ke muka. Kita mengecap, bahkan menyantap Allah. Tentu adalah tugas kita sekarang untuk hidup seturut rahmat itu. Karenanya adalah sebuah ironi jika seorang Kristiani memiliki pola dan prinsip hidup yang berseberangan dengan kemauan Allah. Adalah sebuah penistaan jika setelah kita menyambut Allah dalam diri kita, lantas kita bertutur kata dan bertingkah laku seolah-olah tak pernah menyambut Allah. Kita perlu ingat bahwa setiap orang Kristen wajib mengekspresikan diri sebagai orang-orang yang telah mengenal, melihat, dan mendengarkan Allah. Sebab menjadi orang yang selamat itu berarti menjadi orang yang telah melihat, mendengarkan Allah. Keselamatan itu berarti kita telah mengenal Allah. Kini, marilah kita berdoa semoga Allah menguatkan iman kita agar di tengah tantangan hidup ini, kita tetap hidup dalam kebahagiaan itu. Dan semoga kita jangan sampai menjadi orang-orang Kristen yang buta akan wajah Allah dan tuli akan sabdanya. Semoga demikian.
Amin.